Halo, salam jumpa. Selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita selalu menjaga pikiran dan hati kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada Tipitaka atau kitab suci agama Buddha. Berperilaku rukun dalam masyarakat adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian. Ajaran Buddha dalam Tipitaka memberikan panduan melalui prinsip metta atau cinta kasih, karuna belas kasih, dan sila atau moralitas. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan mendukung, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan mengurangi konflik. Mari kita eksplorasi bagaimana ajaran Buddha dapat membimbing kita dalam hidup rukun. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, pemirsa Dharma TV, sudah hadir sosok inspiratif dan luar biasa sekali. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pandita Suyanto SPD. Beliau merupakan pembina Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Selamat malam Pandita Suyanto. Selamat malam Mbak Nisha Laila. Ya. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya juga Pandita? Baik, ya. Baik ya. Terima kasih Pandita, luar biasa sekali di kesempatan kali ini saya berjumpa dengan Pandita ya. Tetap semangat ya Pandita ya. Semangat Mbak Nisha. Iya, tema kita luar biasa sekali nih, sesuai dengan Indonesia saat ini ya. Oh iya, betul ya. Itu ya Pandita, yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada Tipitaka atau kitab suci agama Buddha ya, Pandita ya. Pertanyaan saya pertama, mari kita berdiskusi bersama Pandita ya, yaitu bagaimana ajaran Buddha dalam Tipitaka menekankan pentingnya hidup rukun dalam masyarakat. Rukun itu penting sekali ya, Pandita ya. Ini bagaimana? Betul sekali Mbak Nisha. Iya. Izinkan saya menyapa pemirsa dulu. Boleh ya, menyapa lebih dahulu. Pemirsa Dharma TV dimanapun berada, semoga Anda sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pandita Suyanto untuk bincang-bincang dengan Mbak Nisha terkait dengan topik malam ini. Iya, Pandita Suyanto. Mari kita diskusi bersama ya terkait pertanyaan saya tadi kepada Pandita. Bagaimana ajaran Buddha dalam Tipitaka ini menekankan pentingnya hidup rukun dalam bermasyarakat. Penting sekali ya memang ya kita membangun kerukunan ya dalam bermasyarakat. Dalam agama Buddha juga diajarkan bahwa kita atau manusia itu bisa sebagai pribadi atau individu, juga sebagai makhluk sosial. Antara makhluk pribadi atau individu dengan makhluk sosial sejatinya tidak bisa dipisahkan. Saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan tidak bisa saling bergantung antara makhluk individu dan makhluk sosial. Karena demikian adanya, maka tidak ada pilihan lain selain menjalin kerukunan agar hidup bisa damai, bisa harmonis. Nah, ajaran agama Buddha yang ditulis dalam kitab suci Tipitaka itu berbahasa Pali, atau Tripitaka itu berbahasa Sanskerta, memberikan panduan bagaimana membangun hidup rukun dalam masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dunia. Ya tadi Mbak Nisha sudah menyampaikan, salah satunya adalah ajaran tentang metta, cinta kasih, kemudian karuna, welas asih. Sebenarnya ada tambahan itu, selain dua itu ada mudita, simpati, kemudian UPK, keseimbangan batin, dan juga sila, kemoralan. Hal-hal ini sangat ditekankan dalam ajaran agama Buddha untuk membangun kehidupan sosial yang rukun, yang damai, yang harmonis. Seperti itu, Mbak. Walaupun dalam bermasyarakat kita bergaul dengan watak, sifat yang berbeda, kalau kita bisa menerapkan yang tadi disebutkan oleh Pandita, salah satunya adalah cinta kasih, itu bisa hidup rukun, damai, sejahtera. Betul sekali. Kata kuncinya ya punya sifat metta, dan metta cinta kasih itu dimiliki oleh siapapun.
Bahkan seorang penjahat pun, perampok pun, pembunuh pun ada dijamin ada cinta kasih dalam batinnya. Hanya kadarnya yang beda. Nah, kalau itu dikembangkan, ditumbuhkan terus, ya pasti akan bertumbuh berkembang. Walaupun tadi yang disebutkan adalah seorang penjahat begitu tetap ada cinta kasih tetap di dalamnya. Tetap ada. Benih-benih cinta kasih, sifat-sifat bajik, sifat-sifat luhur itu ada. Baik, Pandita Suyanto. Kemudian apa saja contoh perilaku rukun dalam masyarakat yang diajarkan dalam Tipitaka? Contoh perilaku rukun yang diajarkan dalam Tipitaka antara lain adalah menjaga kebersamaan, bahwa kerukunan, persatuan itu membawa berkah. Salah satu sabda Sang Buddha dalam Dhammapada, syair 194, di sana disebutkan bahwa persatuan sangga, yaitu sangga itu perkumpulan para biku suci, itu membawa berkah kebahagiaan. Kemudian perjuangan dari mereka yang bersatu itu akan membuahkan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, salah satu kuncinya adalah rukun. Hidup rukun, hidup selaras, hidup serasi, hidup harmonis di dalam masyarakat. Salah satu kuncinya untuk mencapai kebahagiaan. Sebagaimana syair Dhammapada 194 seperti itu. Bisa dijelaskan kembali syairnya seperti apa? Bahwa persatuan sangga, perkumpulan para biku itu membawa kebahagiaan. Kemudian perjuangan dari mereka yang bersatu akan membuahkan kebahagiaan. Baik. Itu jadi membuahkan kebahagiaan adalah tujuan kita Betul. Pandita Kemudian bagaimana konsep meta atau cinta kasih, maksud saya adalah kasih sayang, dalam Tipitaka dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep meta ini kalau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat itu seharusnya seperti apa, Pandita? Meta atau cinta kasih yang universal, yang tidak terbatas, yang tidak membeda-bedakan. Dalam agama Buddha itu tidak sama dengan cinta anak muda cinta remaja Kalau cinta anak muda, cinta remaja itu atau cinta pasangan itu adalah sesungguhnya adalah dalam tanda petik cinta nafsu bukan cinta kasih yang universal. Nah, meta atau cinta kasih universal itu artinya adalah memancarkan pikiran atau sifat cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa kecuali, tanpa perbedaan, dan semua makhluk itu baik makhluk yang kasat mata maupun makhluk yang tidak kasat mata. Makhluk kasat mata sesama manusia, kemudian kepada hewan atau ikan-ikan, burung-burung, unggas. Itu kasat mata. Sedangkan yang tidak kasat mata kepada para dewa, itu makhluk yang tinggi, atau kepada makhluk halus, dalam hal ini adalah makhluk setan atau makhluk peta. Itu pun diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi bukan hanya sesama manusia. Nah, karena sudah dibiasakan mengembangkan cinta kasih atau meta melalui meditasi dalam agama Buddha, yaitu meditasi meta bhavana, meditasi pengembangan meta atau cinta kasih. Di agama Buddha itu dianjurkan umat untuk meditasi meta itu paling tidak sehari 2 kali, malam dan pagi. Malam sebelum tidur, pagi setelah bangun tidur. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi habits, maka mengembangkan cinta kasih kepada siapapun untuk membangun kerukunan di dalam masyarakat itu tidak sulit. Karena sudah terbiasa dengan pengembangan meta atau cinta kasih melalui meditasi tadi. Seperti itu, Mbak Nisa. Seperti itu Jadi cinta kasih secara universal meta itu bisa ditujukan kepada makhluk lain Makhluk lain Misalkan tumbuhan itu juga makhluk lain. Dalam agama Buddha, tumbuhan tidak terkategorikan sebagai makhluk karena tidak berjiwa. Meskipun dia juga hidup, tapi kategorinya bukan sebagai makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu intinya punya jiwa, punya jasmani. Itu seperti itu. Jadi ada pancakanda istilahnya. Pancakanda itu 5 unsur. Unsur batinnya ada 4. Kemudian unsur jasmaninya 1. Nah,
tumbuhan itu hanya unsur jasmani, unsur fisik. Iya, unsur batinnya tidak ada. Nah. Jadi kalau makhluk lain ini bisa dikategorikan hewan, begitu? Hewan bisa, makhluk setan, makhluk asura, makhluk dewa. Dalam agama Buddha ada pengenalan dewa, itu masuk kategori. Makhluk, ya. Baik, Pandita, luar biasa sekali. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto SPD. Beliau merupakan pembina Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada Tipitaka. Ya, kita lanjutkan lagi, dan pemirsa Dhamma TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga akan tayang melalui kanal YouTube Dhamma TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Anda juga bisa berdiskusi bersama kami melalui chat ya, chat melalui kanal YouTube Dhamma TV. Boleh di sharing-sharing, Pandita, kepada rekan-rekan saudara semuanya, agar mendapatkan wawasan ilmu dan pencerahan yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Tema kita pada malam hari ini karena luar biasa, kita menumbuhkan rasa rukun, begitu ya. Jadi berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada kitab suci agama Buddha atau Tipitaka. Baik, kita lanjutkan lagi Pandita Suyanto dengan pertanyaan, bagaimana ajaran Buddha dalam Tipitaka memandang perbedaan dalam bermasyarakat dan bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut? Ya, perbedaan itu pasti ada ya, Pandita. Perbedaan itu pasti ada. Iya. Nah, bagaimana ini mengatasi perbedaan tersebut dan cara pandangnya? Ya, cara pandang agama Buddha terhadap perbedaan, bahwa perbedaan itu dalam bahasa saudara kita yang Muslim adalah sunatullah. Kalau dalam agama Buddha itu dhammata, sesuai dengan dhammata. Jadi sesuai dengan dhamma, bahwa segala sesuatu di jagat raya ini berbeda. Jangankan orang lain, jangankan manusia lain, jangankan makhluk lain. Dalam tubuh kita sendiri juga ada perbedaan. Antara tangan kanan kiri, mata kanan mata kiri, kaki kanan kaki kiri itu berbeda. Tapi mereka rukun bersatu. Kan seperti itu. Jadi memandang perbedaan pertama-tama adalah mengakui, menerima bahwa perbedaan itu nyata. Perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu adalah dhammata, sesuai dengan dhamma. Nah, kenapa sesuai dengan dhamma? Bahwa perbedaan itu sejatinya adalah rangkaian dari sebab musabab yang saling bergantungan. Menurut hukum Paticca Samuppada dalam agama Buddha, bahwa segala sesuatu itu berlangsung karena sebab dan musabab yang saling bergantungan. Baik, Pandita. Dan itu menimbulkan perbedaan. Di samping itu juga karena karma. Karma itu perbuatan. Bahwa makhluk, salah satunya manusia itu setiap hari, setiap saat membuat karma. Melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani, baik, sedang, dan jahat. Dan tumpukan karma baik, sedang, dan jahat ini ibaratnya deposito. Deposito kebajikan dan deposito kejahatan. Nah, karena ada deposito kebaikan dan kejahatan, pada saatnya masing-masing akan memberikan buah atau panenan. Dan akan dipetik. Nah, panenannya berbeda-beda. Berbuat baik ya kebahagiaan, berbuat jahat ya penderitaan. Nah, adanya perbedaan karma, perbedaan akibat atau buah, maka menimbulkan perbedaan antara satu dengan yang lain berbeda. Sehingga agama Buddha memandang manusia berbeda satu dengan yang lain itu adalah sebagai sebuah kewajaran. Hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena karmanya beda-beda. Karena sebab musababnya juga beda-beda, maka akibatnya hasilnya beda-beda. Nah, setelah memahami perbedaan yang demikian, selanjutnya apa yang ditumbuhkan? Menghargai perbedaan itu. Jadi berbeda seberapa jauh bedanya harus dihargai. Itulah adanya. Itulah karmanya. Itulah sesuai dhamma atau sunatullahnya. Untuk apa kita mencela, menghina, merendahkan, membenci? Tidak ada gunanya. Itu semua adalah hasil dari karma masing-masing. Baik, Pandita. Jadi ya sudah, diakui, diterima perbedaannya, dan dihargai. Itu kuncinya dalam memandang. Diterima, dihargai, dihormati, mengatasinya ya. Itu untuk mengatasi perbedaan. Seperti itu. Kemudian
bagaimana sila atau aturan moral ya membantu individu dalam berperilaku rukun. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan saya, bagaimana sila atau aturan moral ini membantu individu dalam berperilaku rukun? Ya, baik. Moral ya. Dalam agama Buddha, kemoralan atau tata susila atau etika itu menggunakan terminologi sila. Baik. Nah, kami umat Buddha, bagi umat awam seperti kami dan para umat berumah tangga lainnya, itu punya tekad untuk menjalankan 5 aturan. Baik. 5 aturan itu yang pertama adalah tidak membunuh makhluk hidup tentu saja. Iya. Kemudian yang kedua tidak mencuri. Iya. Tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tidak asusila, tidak berzina. Iya. Artinya melakukan hubungan seks dengan lawan jenis yang bukan haknya. Baik. Bukan suami, bukan istrinya. Iya. Kemudian yang keempat adalah tidak berbohong. Iya. Tidak menipu. Iya. Dan yang kelima adalah tidak mabuk-mabukan. Baik. Nah, 5 aturan kemoralan ini menjadi kewajiban bagi kami umat untuk menjaga, baik dalam pikiran, ucapan maupun perilaku sehari-hari, agar kelima itu tidak terlanggar, tidak ternodai. Berusaha tidak membunuh makhluk apapun, termasuk menganiaya, kemudian tidak mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, termasuk merampok, ngutil, dan sebagainya, tidak berzina atau asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Iya. Nah, ini andai aturan moral itu diberlakukan ya, Indonesia ini akan damai, sejuk, begitu ya Pandita? Ya, tentu saja. Suyanto ya. Tentu saja. Tapi pada kenyataannya masih ada ya. Oh, masih? Ya. Meskipun ini menjadi aturan moral bagi kami, umat Buddha, juga tidak jaminan semua umat Buddha menjalankan penuh kelima hal ini. Baik. Ada juga yang melanggar. Ya, mohon maaf, kalau di negara Buddhis, misalnya di Thailand, di Sri Lanka, atau di Myanmar, bukan berarti nggak ada penjahat ya, bukan berarti nggak ada perampok, nggak ada pencopet ya. Di sana juga ada para penjahat, penghuni LP itu ada. Kalau ditanya mereka agamanya apa ya, mayoritas agama Buddha. Ini mohon maaf, tidak bermaksud menjelekkan agama Buddha ataupun yang agama lain. Artinya ajaran agama pasti menuntun kebajikan. Paling tidak dasar moralitas itu pasti ada. Tapi bagi umatnya yang sedang istilahnya berlatih menjalani itu, ada saja yang belum mampu melaksanakan secara sepenuhnya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran itu masih terjadi. Kalau itu bisa dilaksanakan, memang dijamin ya dunia ini akan damai, akan harmonis, akan tentram, tenang. Tidak ada konflik, tidak ada perkelahian, tidak ada pembunuhan. Seperti itu. Ya, semoga bisa terwujud ya Pandita. Mudah-mudahan kita doakan begitu. Ya, semoga melalui program acara Manage Your Mind ini pemirsa Dharma TV dapat tercerahkan gitu, mendapatkan pencerahan dari dialog kita pada kesempatan kali ini. Semoga demikian. Suyanto. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sikap saling menghormati antar anggota masyarakat sejalan dengan ajaran Buddha. Ya, sikap saling menghormati itu tentu sejalan dengan ajaran agama Buddha. Karena tadi sudah saya katakan bahwa perbedaan itu adalah dhammata, sesuai dengan dhamma, sesuai dengan hukum karma. Masing-masing berbuat baik, tidak baik, terus-menerus, dan itu menimbulkan akibat kondisi saat ini. Terjadi perbedaan-perbedaan, maka ya itulah adanya. Karena adanya seperti itu, kita tidak ada pilihan, harus menyeragamkan, harus sama. Keinginan untuk menyeragamkan, untuk menyamakan, itu adalah sebuah kemustahilan, ketidakmungkinan. Ya, karena perbedaan itu adalah dhammata atau sunnatullah tadi. Ya, tidak ada pilihan lain selain mengakui, menerima, dan lebih lanjutnya menghargai, menghormati, kan begitu. Sehingga ya lagi-lagi nanti kerukunan, kedamaian itu bisa diwujudkan. Seperti itu Mbak Nisa. Jadi 3 hal yang perlu ditekankan ya. Jadi mengakui dulu gitu kan. Mengakui, iya. Perbedaan itu memang nyata adanya. Diakui. Iya, mau bagaimana memang sudah ada seperti itu ya Pandita ya. Kalau tidak mau mengakui, ya kalau saya boleh mengatakan dalam tanda petik berarti juga menyalahkan Tuhan.
Kan kalau sunatullah berarti kehendak Tuhan. Kalau sesuai dhamma, ya sesuai dengan dhamma, hukum-hukum dhamma ajaran Sang Buddha. Lah itu sudah sesuai kok nggak diakui. Berarti kan menolak hukum-hukum dhamma. Berarti nggak mengakui kebenaran agamanya. Betul. Kalau menginginkan semuanya sama. Baik. Ya, perbedaan itu memang dhammata, sesuai dengan dhamma. Yang kedua menerima, dan yang ketiga adalah menghargai, menghormati. Pandita, ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian apa pengaruh meditasi dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk berperilaku rukun? Dan meditasi ini apa tujuannya, Pandita? Meditasi itu dalam agama Buddha ada meditasi samatha, bawana, ketenangan. Ada meditasi vipassana, pandangan terang atau pencerahan. Nah, dengan meditasi baik samatha maupun bawana, itu diharapkan pikiran kita menjadi tenang. Kalau pikiran kita itu tenang, maka menjadi jernih. Kalau pikiran itu jernih, maka bisa berpikir positif. Memandang segala sesuatu yang berbeda, yang bertentangan, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang netral, secara objektif, apa adanya. Tidak dengan emosional. Dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, ibarat air kalau ditaruh di gelas, air yang keruh kemudian didiamkan, kan mengendap. Kemudian muncul air yang bening di atasnya. Maka akan kelihatan, melihat segala sesuatu itu dengan terang benderang, dan kita bisa bersikap secara wajar, secara tepat. Maka dalam hal menjaga perbedaan, menjaga kerukunan menjadi juga mudah. Tapi kalau keruh, pikiran kita keruh, kemudian emosional, amarah, dendam, campur baur, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir positif. Apapun yang ada, perbedaan itu yang dipahami menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan harus disingkirkan, harus dimusuhi, harus dienyahkan. Baik. Jadi dengan meditasi ibaratnya mengendapkan air keruh dalam gelas tadi sehingga menjadi bening. Kalau bening akan terang, kelihatan. Kalau pikiran jernih, pikiran bening, akan bisa melihat segala sesuatu dengan objektif, bisa bersikap dengan positif. Seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali, Pandita. Kita lanjutkan lagi. Baik, setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto SPD. Beliau merupakan pembina Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang, membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada Tipitaka atau Kitab Suci Agama Buddha. Ya, tadi pertanyaan saya terkait meditasi. Mbak Nisa. Nah, ini kalau bicara meditasi, itu bagaimana praktiknya kalau dalam ajaran Buddha, Pandita Suyanto? Ya, tadi saya sampaikan bahwa meditasi itu ada dua macam. Baik. Meditasi samatha itu ketenangan, dan meditasi vipassana itu pandangan terang. Nah, meditasi ketenangan itu objeknya banyak. Ada 40 objek. Nah, objek yang terkait dengan topik pembahasan kita tadi ada metta, karuna. Metta itu cinta kasih, karuna itu welas asih atau belas kasih. Nah, untuk meditasi metta atau cinta kasih, yaitu dengan cara memancarkan pikiran atau sifat cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa kecuali, yaitu dengan mengharapkan mereka berbahagia. Tapi dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, semoga aku berbahagia. Bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari segala kesulitan. Kemudian dipancarkan kepada pihak lain. Dimulai dari orang tua misalnya. Semoga ayah ibuku berbahagia. Bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari segala kesulitan. Kemudian kepada guru, kepada saudara-saudara, famili-famili, kepada para leluhur, kepada teman, sahabat, tetangga kanan kiri, muka belakang, kepada semua manusia, kemudian kepada semua makhluk yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Semua dipancari metta tadi, cinta kasih.
Dengan pemancaran meta itu, maka pikiran kita, sifat kita, hati kita menjadi halus, menjadi tenang. Timbullah ketenangan. Iya. Nah, itu yang meta bawana. Bisa juga karuna bawana, yaitu meditasi ketenangan dengan mengembangkan belas kasih atau welas asih. Objeknya yang agak beda ini. Kalau welas asih itu objeknya adalah makhluk-makhluk yang menderita atau yang tidak sedang bahagia. Misalnya saudara kita yang lagi di rumah sakit. Semua yang ada di rumah sakit kecuali dokter dan tenaga medis ya pasti sedang sakit, sedang menderita. Itu layak untuk dipancari welas asih. Dengan cara apa? Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit segera mendapat kesembuhan, mendapatkan obat yang tepat dan lekas sembuh. Semoga segera sehat. Semoga dia juga terus berbahagia, bisa mengatasi penyakitnya, bisa mengatasi penderitaannya. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Kemudian orang-orang yang kecelakaan, tiap hari banyak kecelakaan. Itu juga boleh dipancari. Kemudian saudara-saudari kita yang mohon maaf berada di panti jompo, panti netra misalnya, itu juga objek yang bisa dikembangkan welas asih ya, karuna bawana. Dengan mengembangkan itu akan muncul ketenangan. Dan dengan ketenangan itu maka kita punya pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. Kalau pikiran kita bersih, jernih, maka akan mudah untuk melihat perbedaan, untuk membangun kerukunan, untuk hidup bermasyarakat, bersosial. Seperti itu, Mbak. Itu penerapannya, penerapannya begitu. Untuk meningkatkan kemampuan berperilaku rukun. Iya, berperilaku rukun. Selanjutnya, apa peran komunitas dalam mendukung perilaku rukun menurut ajaran Buddha? Peran komunitas, Pandita. Ya, peran komunitas ini sangat penting, bahwa komunitas, kebersamaan dalam keyakinan, itu akan menimbulkan semangat. Jadi dengan bersama-sama itu semangat timbul, bangkit. Semangat untuk kebaikan, semangat untuk kebajikan dengan membaca parita atau doa, kemudian bermeditasi, mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Itu kalau dilakukan bersama-sama, itu timbul semangat. Nah, timbul semangat ini akan memperkuat ikatan persaudaraan, ikatan cinta kasih sesama kita dalam komunitas itu, yang selanjutnya nanti bisa dikembangkan kepada komunitas lain. Kalau sesama komunitas sudah biasa rukun, biasa cinta kasih, ya, sudah terbiasa saling mencintai, saling harmonis, nanti pengembangannya keluas ke komunitas yang berbeda pun tidak ada masalah. Seperti itu, Mbak Nisa. Luar biasa sekali. Pandita, terima kasih penjelasannya. Kemudian, mengapa karma penting untuk dipahami dalam konteks hubungan antar individu? Nah, ini kalau bicara karma, kadang-kadang teman-teman saya itu bilang hati-hati karma. Begitu. Nah, ini pengertian karma ini sebenarnya seperti apa, Pandita Suyanto? Ya, baik. Banyak makna karma itu sebagai hal yang negatif. Kalau lagi susah, lagi menderita, lagi celaka, karma itu kan gitu. Padahal makna sebenarnya tidak seperti itu. Karma itu bahasa Pali, bahasa Sanskerta, kalau kamma itu bahasa Pali. Artinya adalah perbuatan. Perbuatan baik berupa pikiran, ucapan maupun tindakan badan jasmani. Itu semua adalah karma. Nah, karma itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, karma baik akan membuahkan kebahagiaan, karma buruk, kejahatan, akan membuahkan penderitaan. Nah, penting sekali untuk memahami karma, untuk melihat perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan yang ada di alam semesta, yang ada di Jagat Raya itu, dalam hal makhluk, terutama disebabkan oleh karma. Karma masing-masing. Karena perbuatan baik buruk itu dilakukan terus-menerus, ibaratnya deposito kebajikan dan kejahatan itu terus-menerus, pada saatnya juga akan dipetik, akan dipanen, dan itu akan menimbulkan perbedaan satu dengan yang lain. Lah, perbedaan itu akibat dari timbunan karmanya masing-masing. Maka tidak perlu kita memandang rendah, menghina, membenci, marah, nggak perlu. Kita yang ada ya menyadari, memang berbeda-beda karena karmanya berbeda-beda. Nah,
Itu penting sekali. Dengan memahami hukum karma, nanti mudah untuk memandang perbedaan. Dan dengan memandang perbedaan secara benar, akhirnya mengakui, menerima, dan menghargai. Ya, kita memang beda. Meskipun beda kan bisa bekerja sama, bisa saling sapa, bisa saling memberi, saling tolong, kan bisa. Apa kalau beda itu tidak bisa? Sangat bisa. Seperti itu. Jadi perbedaan itu wajar ya, Pak Nidhi? Sangat wajar. Ya, dhammata kalau dalam agama Buddha. Sesuai dengan dhamma. Sesuai dengan karmanya masing-masing tadi. Sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi ada karma baik, ada karma buruk. Gitu, Pandita ya. Baik, Pandita Suyanto, kemudian bagaimana pendekatan Buddha terhadap pemaafan dapat meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Jadi maaf ya, maksudnya di sini pertanyaannya terhadap mungkin maaf dapat meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Itu seperti apa? Pemaafan dalam agama Buddha itu salah satu kebajikan melalui ucapan. Artinya kalau kita merasa salah atau barangkali kalau kita tidak sengaja ada kesalahan, mohon maaf. Itu adalah salah satu kebajikan melalui ucapan. Ya. Kemudian bagi yang dimintai maaf, kemudian dengan rela, dengan terbuka, ikhlas memberikan maaf, itu juga kebajikan. Kebajikan melalui pikiran maupun ucapan, memberi maaf, mengikhlaskan. Karena itu tradisi pemaafan itu sangat baik untuk dilakukan, terutama untuk membangun keharmonisan, untuk membangun kebersamaan, kerukunan dalam perbedaan. Dengan memberikan maaf. Tapi maaf ya bagi orang tertentu itu memberi maaf itu atau kita itu sebagai orang yang minta maaf ya, meminta dan memberi itu ada yang susah untuk melakukan. Ada banyak. Itu karena ego, karena keakuan. Karena gengsi ya, karena menaruh gengsi, harga diri yang sangat tinggi. Wah, sorry kalau saya harus minta maaf. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk mencari dalih-dalih, alibi-alibi untuk membenarkan ucapan tindakannya yang seolah-olah tidak pernah salah. Padahal kalau dicermati bisa jadi kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Tapi sulit untuk memohon maaf. Itu karena egonya, karena keakuannya. Kan gitu. Dan memberi maaf itu juga. Nah, ada juga yang sebaliknya, memberi maaf juga, wah, kok enak. Baru menyakiti, baru merasa membuat saya tidak nyaman, tidak bisa tidur, tiba-tiba minta maaf. Kok enak sekali. Sorry nih, nggak ada maaf bagimu, misalnya. Itu juga karena ego, karena keakuan, karena amarah, karena dendam. Padahal, ya siapa sih orang yang tidak pernah berbuat salah? Coba diteliti. Saya yakin di dunia ini tidak satu pun orang yang terbebas dari kesalahan. Ada kesalahan, apakah melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Meskipun itu tidak disengaja. Ada. Nah, jangan mentang-mentang karena merasa suci, tidak pernah salah, kemudian tidak pernah memberi maaf. Coba itu diterapkan pada diri sendiri. Kalau diri sendiri dimintai salah, kemudian meminta maaf, nggak diberi, gimana? Sedihnya gimana? Susahnya. Nah, kalau bisa mengembalikan pada diri sendiri, akhirnya ya harus memberi maaf. Semua orang punya kesalahan, disengaja atau tidak disengaja. Ya tak? Memberi maaf itu juga berdana dalam agama Buddha. Dana berupa abaya dana, memberi maaf. Begitu. Jadi itu ya, jika kita bisa menerapkan itu semua, jadi kita mudah memaafkan dan dan meminta maaf. Meminta maaf ya. Itu sangat memungkinkan untuk bisa bercinta kasih dengan siapapun, bersaudara dengan siapapun, karena ada pemaafan. Membangun masyarakat yang harmonis yang damai. Baik, Pandita, kita lanjutkan lagi, tentunya tetap dalam program acara Manage Your Mind setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto SPD, beliau merupakan pembina Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada
Tipitaka atau kitab suci agama Buddha. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa Dhamma TV dengan pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang diajarkan oleh Buddha tentang tanggung jawab sosial individu dalam menciptakan lingkungan yang rukun? Ini mohon dijawab Pandita Suyanto. Ya, terima kasih. Ya, tanggung jawab sosial individu dalam agama Buddha. Iya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa agama Buddha itu memandang manusia itu adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Iya. Antara individu dan sosial sesungguhnya saling bergantung, tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi. Jadi tidak mungkin kita memisahkan diri sebagai makhluk individu saja. Iya. Kalau mau memutuskan itu berarti tidak bisa hidup. Seperti itu. Nah, maka tanggung jawab sosialnya adalah ya bagaimana secara individu maupun secara bersama-sama dalam komunitas kecil, sedang maupun besar untuk maju bersama-sama untuk menjaga lingkungan, menjaga alam semesta ini dengan perilaku, dengan ucapan, dengan pikiran yang positif, yang baik, sehingga keharmonisan, kedamaian, kerukunan, persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Seperti itu. Jadi kesadaran sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan, saling bergantung, saling mempengaruhi, saling menyebabkan, juga saling menerima akibatnya, maka suka tidak suka, mau tidak mau, secara pribadi, individu maupun bersama-sama bersedia membangun keharmonisan itu. Membangun kedamaian itu secara bersama-sama. Jadi tanggung jawab sosial individu itu seperti itu ya, Pandita ya. Dan itu. bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari? Ya, itu bisa dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Baik. Yang namanya keluarga itu ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak. Iya. Mungkin ada pihak lain yaitu nenek, kakek. Masing-masing punya tanggung jawab. Iya. Nah, semua harus belajar mendisiplinkan diri untuk memenuhi tanggung jawab itu. Setelah tanggung jawabnya tertunaikan, sedapat mungkin membantu tugas-tugas lain dari person yang ada. Mungkin anaknya perlu bantuan, mungkin ibunya perlu bantuan, mungkin ayahnya juga perlu bantuan. Jadi kalau tanggung jawabnya sendiri kelar, punya waktu, punya energi untuk membantu meringankan tanggung jawab yang lain. Nah, dengan di lingkungan terkecil keluarga sudah seperti itu, nanti dikembangkan dalam masyarakat. Bertetangga, itu seperti itu, membangun kebersamaan. Ya, dalam hal kebersihan lingkungan, dalam hal menjaga sanitasi bersama, atau menjaga alam di lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian lebih besar lagi ya masyarakat yang lebih luas, misalnya sedesa, sekecamatan, sekabupaten, sekota. Kalau itu berdasarkan keyakinan ya, seagama, satu komunitas agama, misalnya satu wihara, satu cetia, satu tempat ibadah. Nah, itu akan semakin luas, semakin luas. Kalau dimulai dari yang paling kecil tadi sudah tepat, berkembang ke luas juga tepat, akhirnya terbentuklah satu komunitas yang harmoni, yang damai. Jadi dimulai dari keluarga terlebih dahulu ya, Pandita Suyanto. Kemudian Pandita, bagaimana nilai-nilai Buddhis dapat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di masyarakat? Nah, ini sering terjadi ya. Iya, betul. Perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, apalagi saat-saat ini kan Indonesia ini sedang menghadapi pesta demokrasi begitu ya. Jadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu gencar sekali apalagi di media sosial. Nah, ini tanggapan Pandita ini seperti apa? Ya, perbedaan pendapat atau lebih fokusnya perbedaan pilihan ya, kalau dalam pemilu ya. Iya. Itu adalah hal yang sangat wajar. Tidak perlu dipolitisir. Dibesar-besarkan, bahkan dibentur-benturkan. Tidak perlu. Kenapa? Ya, masing-masing orang tadi sesuai dengan dhammata, sesuai dengan karma, pasti berbeda. Berbeda pendidikan, berbeda latar belakang, budaya, adat istiadat, kemudian sosial ekonomi, wawasan, tingkat
spiritualitasnya berbeda, pasti nanti pendapatnya ya berbeda. Iya. Lah perbedaan pendapat juga hal yang wajar. Pertama-tama harus diakui, yang kedua diterima, bukan diterima pendapatnya dianggap benar, bukan. Iya. Diterima, itulah pendapat mereka, itulah pilihan mereka. Kemudian yang berikutnya dihargai. Masing-masing boleh punya pendapat, boleh punya perbedaan pilihan. Tapi kuncinya adalah bagaimana meskipun berbeda pendapat, berbeda pilihan, tetap menjaga kerukunan, persatuan. Itu kata kuncinya. Iya. Kita boleh beda pilihan, boleh beda jago, oke lah. Beda partai, oke lah. Beda lambang, oke lah. Tapi harus sadar, Indonesia itu memang berbeda. Berbeda adalah Indonesia. Iya. Kalau nggak mau berbeda, bukan Indonesia. Menolak perbedaan berarti menolak Indonesia. Nah, ini harus dipegang teguh, ya. Nah, setelah itu, ya silakan berbeda. Dalam pesta demokrasi, pilihan beda, jago beda, partai beda, no problem. Silahkan. Yang penting tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tetap jaga kerukunan. Yeah. Karena apa? Tujuannya sama. Tujuannya adalah memilih pemimpin yang baik, yang amanah, yang bisa membawa kemajuan, kesejahteraan, yang bisa memimpin bangsa dan negara ini menuju kepada cita-cita. Iya. Kan seperti itu. Tujuannya sama. Iya. Hanya beda pilihan karena beda penilaian, beda pendapat, ya wajar-wajar saja. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu berkelahi, tidak perlu tidak saling menyapa. Nah, harusnya kita sudah punya contoh. Pemimpin kita dulu kompetisi sangat keras, 2 periode ya. Akhirnya bersatu. Dan ternyata apa? Membawa kemajuan. Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID dengan cepat. Meskipun krisis moneter, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Luar biasa. Kenapa? Karena persatuan tadi. Baik. Karena bisa menjaga perbedaan, meskipun beda pendapat, beda pilihan, tapi tetap utuh. Jangan tetap mau bersatu. dipecah belah oleh oknum-oknum. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, terpecah belah, hanya karena beda pendapat, beda pilihan. Itu hanya perbuatan bodoh atau perbuatan konyol kalau sampai kita ikuti. Seperti itu ya. Terima kasih Pandita. Kemudian apa contoh konkret perilaku rukun yang dapat dicontoh dari ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam ajaran Buddha bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari contoh konkretnya Pandita. Perilaku rukun itu kan pertama-tama memandang perbedaan sebagai sebuah perbedaan, sebagai sebuah apa adanya. Kemudian mau mengakui, menerima, menghormati. Setelah itu apa? Tidak cukup hanya seperti itu, tapi membangun kerjasama karena tanggung jawab sosial. Maju mundurnya masyarakat, maju mundurnya bangsa adalah karena kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, kita ingin maju sendirian juga tidak mungkin. Ya toh? Kita harus maju bersama-sama dengan masyarakat. Nah, karena itu ya lagi-lagi bisa menghargai perbedaan. Setelah menghargai, ya menjalin kerjasama. Karena dengan kerjasama itu segala persoalan bisa diselesaikan. Kerjasama, gotong royong. Dengan gotong royong, kerjasama itu segala permasalahan bisa diselesaikan. Bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau gontok-gontokan, cari benar sendiri, cari menang sendiri, cari kuasa sendiri, itu adalah sumber kehancuran. Permasalahan tidak akan terselesaikan, kehancuran yang akan terjadi. Luar biasa sekali. Kemudian Pandita sebagai closing statement, mohon dijawab, apa saja manfaat hidup rukun dalam masyarakat berdasarkan ajaran Buddha dalam Tipitaka? Manfaat yang bisa kita peroleh. Manfaat hidup rukun ya tentu banyak sekali. Kita bisa hidup tenang, damai, tentram. Kita bisa menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman, tidak was-was, tidak khawatir, hidup damai, tenang, tentram, menjalankan ibadah dengan nyaman. Kalau kami menjalankan meditasi dengan tenang, bisa bagaimana membangun keluarga juga dengan damai, tidak khawatir anak-anak nanti terpengaruh oleh perkelahian pelajar. Ini banyak loh orang tua yang sekarang ini was-was terus. Nanti anaknya kena pengaruh perkelahian pelajar,
pembulian, ya, ya bullying, kemudian juga pengaruh narkoba misalnya, atau macam-macam lah di medsos itu luar biasa perkembangannya, yang tidak bisa diseleksi, tidak bisa dibendung. Was-was itu ada. Tapi kalau rukun, damai, ya tenanglah. Saya membina keluarga dengan baik, membina anak-anak dengan baik, bekerja juga dengan tenang, ya toh? Mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup juga dengan nyaman. Mungkin kesejahteraan juga akan meningkat. Yang namanya kemakmuran, keadilan akan dirasakan. Ya itu dimulai dari kerukunan dulu. Coba hal kecil aja di rumah tangga kita, kalau nggak rukun, ayah ibu nggak rukun, broken home, anaknya pasti kacau, sekolahnya kacau, putus sekolah, drop out, bahkan nanti terlibat narkoba, terlibat kenakalan remaja, lebih susah lagi. Itu dalam satu keluarga. Nah, apalagi masyarakat, bangsa, kalau nggak rukun, hancurlah negara ini, bangsa ini. Iya, Pandita. Seperti itu. Semoga kita selalu rukun, damai, Indonesia maju. Sekali, ya, Pandita. Ya. Terima kasih luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Pandita. Semoga pemirsa Dhamma TV ini dapat tercerahkan begitu ya, dan dapat bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Saya masih menunggu dan kami juga menantikan dialog-dialog dengan tema-tema yang luar biasa. Siap, Mbak Nisa. Dari hari ini. Ini sudah luar biasa, nanti di episode selanjutnya lebih luar biasa lagi, Pandita Suyanto. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak Nisa. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Pandita Suyanto. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita dalam program acara Manage Your Mind membahas tema yaitu berperilaku rukun dalam bermasyarakat berdasarkan pada Tipitaka bersama Pandita Suyanto SPD. Beliau merupakan pembina Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.